Di dalam film, profesi yang sangat keren itu adalah superhero. Namun sayang sekali, superhero itu tidak ada di dunia nyata. Tapi ada satu profesi di dalam film yang sangat keren dan juga ada di dunia nyata. Itu adalah detektif. Banyak orang-orang yang ingin menjadi detektif karena detektif ini sangat keren. Tapi orang-orang banyak yang belum tahu apa itu detektif dan bagaimana cara menjadi detektif. Untuk itu, pembahasan kita kali ini yaitu adalah apa itu detektif dan bagaimana cara menjadi detektif, dan apakah tugas-tugas yang harus dilakukan oleh detektif. Nah, kita akan masuk pembahasan apa itu detektif. Jadi secara umum, detektif adalah seseorang yang melakukan penyelidikan terhadap suatu tindak kejahatan atau kriminal. Nah, detektif itu ada dua. Yang pertama ada dalam pihak kepolisian atau di dalam naungan pemerintahan, dan yang kedua itu adalah detektif swasta. Jadi apakah bedanya detektif swasta dan detektif pemerintahan? Tentu saja detektif kepolisian, tentu saja seseorang yang melakukan penyelidikan di bawah naungan kepolisian atau pemerintahan. Nah, jadi semuanya itu harus sesuai peraturan yang ada di pemerintahan dan juga di kepolisian. Jika detektif swasta itu tidak terikat oleh badan apapun. Jadi biasanya detektif swasta ini itu menerima panggilan atau secara pribadi, tidak dalam naungan apapun. Nah, kita akan masuk bagaimana caranya menjadi detektif. Oke. Yang pertama adalah menjadi detektif itu tidak sembarangan. Tidak semua orang bisa mempunyai kecerdasan untuk memecahkan sebuah kasus dan langsung menganggap dirinya adalah detektif. Tapi tidak. Detektif itu tentu saja harus melalui beberapa tahapan. Yang paling penting itu adalah pendidikan. Nah, pendidikan apa saja yang bisa membuat kita menjadi detektif? Tentu saja beberapa tahapan berikut atau beberapa akademi berikut ini bisa dipilih salah satunya untuk menjadi detektif. Nah, salah satu hal yang perlu dilakukan itu adalah menempuh pendidikan intelijen, karena di pemerintahan itu biasanya detektif itu disebut dengan intel secara umumnya. Nah, apa saja sih pendidikan yang harus ditempuh? Oke. Salah satunya yang pertama itu adalah STIN. Jadi Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Nah, tentu saja STIN ini merupakan perguruan tinggi kedinasan yang berada di dalam naungan BIN atau Badan Intelijen Negara. Nah, itu salah satunya. Nah, yang kedua biasanya bisa masuk ke Akpol. Akpol sendiri adalah Akademi Kepolisian. Nah, jadi seorang jika ingin menjadi detektif itu biasanya harus masuk ke Akpol. Setelah kita masuk ke Akademi Kepolisian, nah nanti setelah lulus kita akan memilih dan nanti kita bisa diarahkan menjadi intel di kepolisian. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bisa masuk lewat jalur SIPSS, Sekolah Inspektur Polisi. Apa itu SIPSS? Nah, jadi Sekolah Inspektur Polisi sumber sarjana. Apabila seseorang sudah lulus dari sekolah non intelijen atau non kepolisian, jadi kita udah kuliah, kemudian tapi jurusan kita itu tidak ada di Akpol tadi, di kepolisian atau di intelijen. Nah, kita bisa masuk lewat SIPSS. Nah, itu beberapa akademi yang bisa kita tempuh
untuk menjadi detektif. Nah, jadi setelah kita masuk di antara 3 itu dan lulus, nah di situ kita akan mendapat sertifikat sebagai orang yang sudah berkompeten di pendidikannya. Kita sudah mendapat istilahnya itu sertifikat, jadi kita sudah tersertifikasi sebagai seorang penyidik atau detektif. Nah, kita akan membahas bagaimana caranya menjadi syarat, itu kan cara. Nah, ini syarat menjadi detektif. Jadi walaupun kita udah lulus di pendidikan yang kita ambil sebagai detektif, tetapi bagaimana sih kita itu bisa dipakai setelah kita lulus? Gimana sih kita menjadi detektif? Nah, ini dia syarat-syarat. Oke, kita akan masuk bagaimana sih syarat seorang detektif itu menjadi detektif setelah menempuh pendidikan yang kita sebutkan tadi. Nah, tentu saja seorang detektif itu harus berpikir kritis, critical thinking. Nah, kemampuan ini dibutuhkan. Jadi berpikir kritis ini tidak bisa menyimpulkan sesuatu hal secara langsung. Tidak boleh ya, bukan tidak bisa, tidak boleh. Jadi seorang detektif itu ketika melihat suatu kasus itu tidak bisa langsung menyimpulkan apapun itu. Jadi seorang detektif itu harus memiliki kesimpulan A, B, C, bahkan sampai D. Misalnya ada suatu kasus pembunuhan, ketika seorang detektif datang ke TKP, itu tidak bisa langsung menyimpulkan wah ini pembunuhan, wah ini bunuh diri atau segalanya. Nah, jadi orang detektif harus melihat dulu apa yang terjadi di lokasi. Misalnya ada pisau yang menancap, kemudian dilihat lagi apakah barang-barang di rumah itu berantakan atau rapi. Kemudian tentu saja sidik jari itu penting sekali. Nah, kemudian dilihat juga di pintunya dibobol, pintunya rusak atau enggak, jendela rusak atau enggak. Nah, itu harus diperiksa semuanya. Jadi seorang detektif tuh harus kritis banget berpikirnya. Jadi nggak bisa langsung menyimpulkan suatu hal langsung. Jadi harus dipikirkan dulu, ditemukan titik A, titik B, titik C sampai membentuk sebuah kesimpulan yang pas, baru disimpulkan. Kemudian yang kedua itu memperhatikan hal-hal kecil. Jadi nggak bisa langsung wah ada pisau, kemudian ada pintunya rusak, ini sudah pasti perampokan. Jadi ada luka yang menghantam atau luka yang terhantam, seperti itu. Jadi nggak bisa juga kita, itu contoh hal kecil ya, itu harus dilihat dulu lukanya seperti apa, kedalaman luka dan segala macamnya. Itu hal yang kecil yang harus diperhatikan oleh seorang detektif. Nah, kemudian seorang detektif itu harus mempunyai pengendalian diri yang baik dan penyabar. Nah, oke. Yang ketiga ini biasanya digunakan untuk menginterogasi. Jadi misalnya ada terduga. Jadi misalnya ada terduga pelaku itu ditangkap, kemudian diinterogasi. Nah, ketika menginterogasi inilah pengendalian diri yang baik dan penyabar ini diperlukan. Karena biasanya seorang terduga atau pelaku ini bakal mengatakan kebohongan, sudah pasti. Nah, ketika dia bohong terus, itu kita tidak boleh langsung emosi. Jadi, nah, seorang detektif itu harus baik hati. Jadi kita itu tidak boleh menganiaya terduga. Oke, jadi terduga kita interogasi, dia berbohong terus, kita tidak boleh langsung menyiksanya. Nah, itu seorang detektif yang baik harus seperti itu. Nah, bagaimana cara mengulik agar dia jujur? Nah, itu ada beberapa cara selain kekerasan, itu ada. Makanya harus mencari bukti-bukti dulu, diteliti semuanya, dapat bukti yang valid, barulah misalnya nih kita sudah menangkap orang, kita interogasi, wah ini
Kemudian kita cari bukti-bukti misalnya seperti sidik jarinya, kemudian DNA-nya, kemudian ada CCTV segala macamnya, kemudian kita lihat percakapan terakhir di handphonenya, itu sudah pasti sudah valid, kita tunjukin dulu itu ke terduganya. Nah, nanti lama-lama terduganya pasti ini udah terbukti, ada bukti yang valid, pasti dia akan mengaku seperti itu. Nah, yang keempat ini adalah mudah berbaur. Nah, mudah berbaur ini biasanya untuk intel-intel yang menyamar. Jadi harus memiliki public speaking yang bagus, jadi mudah berbaur dengan orang-orang. Jadi ketika kita menyamar, kan biasanya intel atau detektif itu untuk meneliti sebuah kasus atau meneliti seseorang terduga pelaku itu harus menyamar. Jadi nggak boleh misalnya detektif kepolisian pakai baju polisi, dinas polisi, kemudian berdiri di dekat pelaku, itu sudah pasti pelakunya kabur. Nah, makanya untuk itu seorang detektif itu harus menyamar ya jadi seorang biasa. Biasanya yang kita bisa tahu itu biasanya jadi intel, misalnya jadi tukang bakso, kemudian jadi tukang sate, atau ya seperti itulah.